Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuninda Azhara. Saya dari kelas 1B NIM P071310248081. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Zedi Mutakin SPD MPD. Saya dari Prodi D3 Gizi, jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tanur yang melibatkan Hakim Mahkamah Agung. Ada videonya kan? Oke, mana lagi? Jadi, di sini saya akan membahas tentang 3 pokok bahasan. Yang pertama, faktor pendorong pembebasan Ronald Tanur. Yang kedua yaitu dampak bebas vonis Ronald Tanur. Yang ketiga yaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama yaitu faktor pendorong pembebasan Ronald Tanur. Pembebasan Ronald Tanur dalam kasus korupsi dapat dipahami melalui beberapa faktor yang saling terkait. Faktor sosiolegal. Yang pertama, lingkungan peradilan. Konteks sosiolegal termasuk kualitas input kasus dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi keputusan hakim. Tekanan eksternal atau sentimen publik dapat menyebabkan hakim memberikan keringanan dalam kasus korupsi. Yang kedua, komposisi panel. Kualifikasi dan komposisi hakim berperan dalam interpretasi standar hukum yang dapat mengakibatkan pembebasan jika bukti tidak memenuhi ambang batas hukum yang diperlukan. Kualitas bukti. 1. Bukti tidak mencukup. Dalam kasus Tanur, penuntut mungkin tidak berhasil menyajikan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahan. Kurangnya bukti ini seringkali menyebabkan hakim membebaskan terdakwa. Yang kedua, standar hukum. Kerangka hukum seperti KUHP memungkinkan pembebasan jika penuntut tidak dapat membuktikan rasa bersalah secara meyakinkan, menciptakan celah bagi praktik korupsi untuk terus berlanjut. Pembebasan dalam kasus-kasus korupsi ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas proses hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas seperti merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi pembebasan dalam kasus-kasus korupsi ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas proses hukum, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas seperti merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi mendorong kegiatan korupsi di masa depan. Yang kedua yaitu dampak vonis bebas Ronald Tanur. Vonis bebas Ronald Tanur telah menimbulkan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai integritas sistem peradilan di Indonesia yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, krisis kepercayaan publik. Keputusan ini memicu krisis kepercayaan terhadap hakim dan sistem peradilan dengan banyak orang merasa bahwa keputusan tersebut mencerminkan praktik korupsi dan ketidakadilan. Yang kedua, peningkatan skeptisisme. Masyarakat menjadi lebih skeptis terhadap keputusan hukum, melihat vonis bebas ini sebagai contoh bahwa keadilan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti suap. Dorongan untuk reformasi.
Kasus ini mendorong seruan untuk reformasi dalam sistem peradilan. Dengan banyak pihak mendesak peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, dampak jangka panjang. Jika tidak ditangani, dampak ini dapat merusak integritas lembaga hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat yang dapat mengakibatkan masyarakat enggan mencari keadilan melalui jalur resmi. Secara keseluruhan, vonis bebas Ronald Tanur tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan gelombang ketidakpuasan yang lebih luas terhadap sistem peradilan di Indonesia. Yang ketiga yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam proses peradilan, beberapa langkah-langkah strategis dapat diambil. Yang pertama, implementasi teknologi informasi, digitalisasi proses peradilan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk Yang kedua, memperkuat mekanisme pengawasan, pemberdayaan komisi yudisial, meningkatkan kewenangan badan pengawas yudisial untuk memperkuat pemantauan terhadap perilaku hukum dan proses pengambilan keputusan. Pendidikan anti korupsi, mendirikan sekolah anti korupsi untuk hakim guna menumbuhkan integritas dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menerangi korupsi secara efektif. 3. Mempromosikan keterlibatan publik. Transparansi dalam penunjukan, mempublikasikan kriteria dan proses penunjukan yudisial untuk mengurangi keraguan tentang favoritisme dan meningkatkan akuntabilitas. Meskipun langkah-langkah ini dapat secara signifikan meningkatkan integritas peradilan, tantangan seperti penolakan terhadap perubahan dan kebutuhan akan sumber daya yang besar dapat menghambat implementasinya. Oleh karena itu, mengatasi hambatan-hambatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang bebas dari korupsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau penyampaian dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Zedi Mutakin, SPD, MPD, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.